Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dian Santi. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Pada sore ini kita akan belajar ekonomi, membahas modul 1, memahami ekonomi. Sering kita jumpai di kehidupan kita, keseharian kita, ada orang yang sedang bekerja, orang yang sedang membeli baju, orang yang sedang memasak. Itu merupakan aktivitas ekonomi ya. Kali ini yang kita bahas adalah pentingnya belajar ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi. Ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Untuk prinsip ekonomi, apa itu prinsip? Prinsip adalah pengorbanan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Intinya kita mengeluarkan uang yang sedikit tapi harapan kita mendapatkan hasil yang banyak dengan mempertimbangkan beberapa faktor agar kita tetap mengeluarkan hanya sedikit saja, tapi mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nanti kalian coba kira-kira apa prinsip ekonomi yang kalian jalani sekarang ini. Nanti tolong diberikan contoh ya. Berikutnya kita akan membahas masalah motif ekonomi. Apa sih motif itu? Ya, motif adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, kita punya uang 100.000 nih. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Uang 100.000 ini mau kita belikan satu baju yang kualitasnya bagus atau mau kita belikan 3 baju dengan kualitas biasa. Itu merupakan motif kita ya. Alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Kalau dihadapkan pada motif seperti itu, mana yang akan kalian pilih? Apakah 100 dapat 1 atau 100 dapat semua dapat 3? Itu tergantung setiap orang berbeda-beda ya dalam menentukan pilihannya atau motifnya sendiri-sendiri. Mungkin disesuaikan dengan selera mereka ya. Perbedaan antara motif prinsip adalah kalau prinsip lebih mengarah kepada tindakannya, kalau motif lebih mengarah pada alasannya ya. Next. Motif ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Motif ekonomi individu ini mencakup motif memenuhi kebutuhan, mencari kekuasaan ekonomi, ataupun mencari penghargaan dan kegiatan sosial. Untuk motif ekonomi perusahaan, antara lain adalah mencari laba, menghasilkan produk tertentu dengan biaya yang seminimal mungkin, serta untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Jadi berbeda ya antara motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Individu lebih cakupannya lebih sempit daripada perusahaan karena perusahaan kan memang profitnya untuk mencari laba ya. Sekarang
Apa sih yang dimaksud dengan hukum ekonomi itu? Ada yang tahu apa hukum ekonomi itu? Ya, hukum ekonomi adalah hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Contohnya seperti ini. Jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga barang-barang lainnya biasanya akan ikut merambat naik. Betul tidak? Ya. Contoh berikutnya adalah semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Untuk contoh lainnya, Ibu minta kalian membuat contoh ya. Nanti di akhir sesi pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan pertanyaan dan mohon dijawab. Kalian bisa menuliskannya di Setara Daring ataupun di buku kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke saya by WA. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sebenarnya dibagi menjadi berapa sih? Ya, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Apa itu ilmu ekonomi deskriptif? Deskriptif berarti kan menggambarkan. Ingat kata deskriptif berarti menggambarkan. Oke? Menggambarkan apa? Menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contohnya adalah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami. Berikutnya adalah ilmu ekonomi yang kita sebut sebagai teori ekonomi, yaitu yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini merupakan gabungan dari teori ekonomi dan ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ekonomi deskriptif. Jika ada pertanyaan, kalian bisa kemukakan di room chat pada Setara Daring atau via WAG Group ya. Untuk berikutnya, sepertinya saya cukupkan sampai sekian penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.